Selamat pagi adik-adik bertiga. Hai, hai dong, hai dong. Nah, kalian kan pemilik masa depan gitu ya kan? Nah, masa depan bangsa ini. Nah, hari ini kita akan sesi bicara soal etika bermedia sosial ya. Nah, kira-kira menurut Dion, pengalaman bermedia sosialnya apa aja dan apa yang kamu harapkan dan hindari dari media sosial? Pengalaman saya untuk media sosial saya yang aktif tuh X ya, atau Twitter ya. Ya kan orang-orang bilang di Twitter tuh sarang keributan karena kan base-nya tuh teks misalnya. Masing-masing orang tuh punya opini tersendiri. Jadi untuk etika bermedia sosial dalam X tuh karena saya orangnya kan aslinya pendiam. Jadi ya saya membuat macam janji sama diri saya sendiri kalau ada yang bikin opini baca opini orang itu bikin emosi itu saya sebaiknya tahan aja, nggak usah dibalas gitu, nggak usah ikut nyerang atau ikut bikin opini tandingan gitu. Karena setiap orang kan opininya punya masing-masing ya, jadi kita nggak bisa menyamakan opini setiap orang. Jadi ya gitu sih Pak, lebih baik ditahan aja. Oke, lebih baik ditahan aja. Kalau Dina? Kalau sosial media sih saya kan cuma Instagram ya Pak. Kalau lihat dari teman-teman itu seringnya sih sekarang banyak yang ikut-ikutan gitu Pak gitu. Jadi nggak tahu latar belakangnya apa gitu sebenarnya. Tapi kebanyakan apa istilahnya FOMO kalau bahasa anak muda gitu, itu FOMO Pak gitu. Misalnya ada mengkritisi hal sesuatu gitu yang sedang viral, apakah mungkin tentang pemerintahan atau hal-hal lainnya gitu. Kebanyakan itu sih kalau yang saya lihat dari teman-teman Instagram saya itu latar belakangnya itu nggak berdasar sebenarnya Pak gitu. Tapi karena memang suatu topik ini lagi viral, lagi terus ikut-ikutan, mungkin ikut-ikutan ngejudge-nya atau ikut-ikutan mengkonfrontasi gitu. Padahal kalau misalnya dicari tahu lebih dalam lagi sebenarnya mungkin nggak sejelek atau separah yang dipikirkan orang. Ya benar gitu Pak. Kalau saya sih tipikalnya hampir mirip juga sama Mas Dion, nggak yang suka berkomentar gitu. Karena kalau misalnya sosial media itu Pak, kita kan kalau ngikutin emosi pasti bakalan pikirannya sesaat gitu gitu. Jadi itu makanya jadi pernah nggak kalian udah ngecat sesuatu kemudian dihapus lagi gitu? Pernah ya? Komentar ya? Pernah? Kalau aku pernah. Kadang-kadang aku bilang, ngapain aku komentarin, nggak aku kenal juga gitu. Ya kan? Nggak pernah sih Pak, lebih nggak tertarik aja. Nah kalau dulu waktu kuliah nih ya, waktu kuliah kalian pernah nggak mendengarkan di sekitar lingkungan kampus ada masalah karena media sosial? Banyak sih. Unri kayaknya ada kan kejadian yang dosen mahasiswa ya kan? Iya, nah, kamu kemarin ikut demo nggak itu? Enggak Pak. Enggak. Soalnya apa ya, saya pribadi beranggapan itu urusannya udah lebih ke personal gitu Pak gitu. Terus banyak gosip-gosip di kampus yang bilang ternyata sebenarnya gini, aslinya gini gitu. Jadi lebih baik gak ikut-ikutan juga gitu, karena nggak merugikan secara langsung juga. Mungkin memang iya sesama perempuan gitu, tapi karena cakupannya pribadi, kita juga nggak menyaksikan, bukti videonya juga nggak ada, kita nggak menonton gitu, kita nggak menyaksikan juga. Jadi lebih baik nggak berkomentar gitu Pak kalau saya pribadi. Oke. Nah untuk Yana, kalau saya cukup ini ya Pak, cukup aktif di media sosial. Sampai kamu yang like kamu di video saya tuh ada 200 yang tonton, ada udah mau 300 kayaknya. Tadinya kan si Dion tuh yang aku lihat udah 159, terus si siapa namanya si Dian kan, Dina udah berapa gitu kan. Tiba-tiba tadi pagi aku lihat, buset dah banyak banget ya. belum saya share linknya ya, nanti kalian share linknya ya. Ya Allah. Udah tersebar Pak. Apa? Udah tersebar di grup. Tersebar di mana? Di angkatan Di grup kali ya? Iya. Linknya? Iya.
Ini efek oversharing. Iya, maaf ya Pak. Enggak apa-apa, Karena enggak apa-apa. Iya kebiasaan kalau cerita oversharing. Cerita langsung kan. Iya cerita langsung. Terus kemarin dilihat sama temen CPNS juga, tiba-tiba dia langsung nge-share linknya di grup kita. Terus Terus ya semua orang nonton begitu Pak. pasti mereka bilang saya juga mau ditonton. Baik. Nanti kalau sudah buka Sabta dia udah tahu berarti ya. Iya. Udah tahu belum? Mereka juga kan, Hah? mereka juga kan Pak nanti. Iya, mereka juga kena ya. Iya iya. Pertanyaannya akan sama, yang 4 itu aja yang akan aku tanya itu. Ada nggak yang gimana gitu, jadi waspada gitu? Atau udah mulai nyiapin, aku nanti akan bicara apa dengan Pak Sabta gitu? Enggak sih, kita cuma cerita kalau di videoin nanti sama Pak Sabta, cuma kita enggak bilang videonya isinya apa gitu. Oh gitu. Kita belum bilang ya. Belum bilang ya. Tapi setelah mereka ini, akhirnya mereka tahu ya. Sepertinya Pak. Sepertinya ya. Iya. Biar nanti mereka lebih Surprise surprise lagi. ya. Mereka coba untuk menerka-nerka. Iya. Tapi sejauh ini positif nggak tanggapan mereka? Jadi bahan lucu-lucuan jadi. Ya itu, karena sekarang kan udah kena media sosial ya. Saya juga sebenarnya nggak terlalu aktif di media sosial. Saya baru tahun ini yang banyak upload, walaupun di situ kalian bisa lihat ya, video-video mahasiswa aku kan banyak situ ya. Mereka mempublikasikan karena pendidikan kewarganegaraan, mereka mempublikasikan. Saya bikin tugas project seru-seruan, sampai yang pidato Bung Karno itu ada yang saya ngajar di salah satu politeknik tuh, Politeknik Metode Cikarang itu, mereka bikin pidato 7 Juni, revolusi mental, kemudian pembangunan di Indonesia, kemudian UMKM, macam-macam. Kalian bisa ini. Saya nanti mau mau grouping itunya, saya belum grouping. Jadi kalau orang nonton misalnya tentang tugas mahasiswa, mereka akan lari ke situ. Mereka nonton tentang sekolah penggerak atau kurikulum, saya kan aktif di sekolah penggerak kurikulum. Nah, oke, lanjut ya, kita bahas nih ya. Pokoknya sejam ya, ini udah berapa menit? Baru 7 menit, masih lama. Setengah jam lah ya, setengah jam, saya diskon ya. Nah, gimana cara ngejaga privasi kalau menurut kalian? Siapa dulu nih Pak? Dari sini, boleh. Dari sini. Kalau saya untuk menjaga privasi ya pastinya dari kita sendiri dulu Pak. Ketika kita mau mengupload sesuatu, kita harus benar-benar mempersiapkan apa yang mau diupload gitu. Jadi agar tidak hal-hal pribadi, hal-hal privasi itu tidak menjadi konsumsi publik. Hal-hal privasi itu apa sekarang masih privasi? Apa ya yang bisa dikomentari Oh, orang? Profesi. Privasi. Profesi kan udah umum. Udah tersebar tuh yang kemarin profesi kalian. Iya. Apalagi yang lain. Yang privacy. Kayak apa ya, kehidupan pribadi, lebih ke kehidupan pribadi sih Pak kalau saya, untuk dihindari agar tidak menyebar terlalu. Kalau penelitian saya kan kemarin penelitian disertasikan tentang literasi digital. Saya menemukan anak-anak itu menyampaikan ke saya bahwa mereka itu punya beberapa akun fake, ada akun real, ya kan? Nah, menurut kalian tuh gimana? Iya sih Pak, karena kalau akun fake itu biasanya kita di lingkungan teman-teman yang deket saja. Dan kebanyakan kalau saya menjaga juga akun fake itu. Menjaga supaya orang tua nggak tahu. atau supaya keluarga nggak tahu gitu. Nggak, aku dikasih tahu loh ya. Itu salah satunya Bapak. Supaya guru nggak tahu gitu. Terus juga kan biasanya teman-teman kalau pakai akun fake suka berkomentar yang sesukanya, lebih keras lebih keras gitu daripada akun yang memang akun utamanya mereka gitu. Nah. Tapi kalau saya dua-duanya saya jaga sih supaya nggak terlalu. Pernah nggak kamu salah mengupload? Yang aku pakainya akun fake ternyata ya gitu, atau akun real ternyata. Iya pernah Pak. Itu lupa switch ini. Iya, siswa karena ada satu gadget yang sama kan. Iya. Nah, siswa yang aku itu juga pernah juga katanya sampai gurunya telepon. Ini maksud kamu apa deh? Apa gitu kan disampaikan namanya. Jadi saya penelitian di 4 sekolah. Mereka bilang begini, Pak, saya punya akun fake. Akun fake saya itu mengomentari apapun yang terjadi dan memaki-maki saudara saya. Saya misalnya ada rekamannya saya tuh gitu. Nah, kalau kamu Dina gimana? Kalau saya sih tipikal orangnya
Introvert. nggak terlalu dibilang introvert juga enggak sih, Enggak, Pak. tergantung ya. Tergantung kalau ada makanannya jadi enggak. Kalau ketemu Sambil orang- minum ya, ini air putih doang nih. Saya minum ya. Nah. Kalau ketemu, saya lebih senang buat ketemu langsung sama orang gitu Pak. Jadi kalau misalnya di sosmed nggak terlalu kayak bikin akun fake gitu, nggak ada sih Pak. Soalnya nggak sanggup ngehandle-nya gitu. Lebih ke males gitu loh Pak. Gitu. Jadi saya akun satu aja gitu. Terus mungkin kalau waktu masih SMA mungkin masih ada gitu kan. Kalau Instagram ada istilahnya yang close friend gitu Pak. Kalau close friend bisa batasin teman beberapa orang gitu. Tapi makin kesini makin mikir kayak nggak semua hal juga yang harus saya share ke teman gitu, ke orang gitu. Cukup saya aja yang tahu nggak apa-apa gitu. Itu sih Pak. Jadi memang nggak terlalu. Oke, kalau dia? Kalau saya memang biasanya introvert Pak ya. Saya tuh Kamu introvert yakin? iya. Iya kan? Kalian yakin nggak dia introvert? Saya tuh tipenya orang yang kalau memang sudah dekat, udah akrab itu baru kelihatan saya aslinya ini. Oh gitu. Nah, Terkait privasi tadi ya. Ya, karena ini konteksnya medsos kan, ya kembali lagi ke basic saya kan di medsos kan nggak semuanya saya akrab ya. Nah, makanya itu saya sama seperti yang tadi saya bilang, saya tuh berusaha menahan gitu untuk beropini. Saya juga nggak kok misalkan di Instagram saya paling update Instagram story itu paling kayak cuma buat foto lagi story gimana gitu, nge-tag tempatnya, udah gitu doang Pak. Lagi main bola di sini gitu Ya, misalnya lagi futsal di sini gitu kan. Udah gitu aja sih Pak. Terus Kalau acara-acara keluarga kamu nggak pernah posting? Kayak kemarin kamu lulusan makan-makan gitu nggak posting? Enggak. Enggak ya? Kamu posting? Ada story kan orang Pak 24. Oh gitu. Iya. Nggak yang di post. Nah, yang di post itu ya? Iya. Takutnya mereka minta ikut dong makan gitu. Nah, lanjut Dina nih. Atau ini pertanyaan untuk semuanya. Berpikir sebelum memposting. Nah, dalam momen apa kalian pernah mikir ini posting nggak sih? Ini posting nggak? Atau hapus aja dah gitu kan setelah diposting. Saya pernah soalnya saya posting kok jadi lain pendapat orang gitu kan. Nah gimana? Kalian pernah posting nggak? Terus habis itu cara mikirnya sebelum posting tuh apa momen kegilaan apa yang paling diposting di real medsos ya? Kita bicara real medsos. Yana dulu. Iya sih Pak, sering kalau untuk ngeposting ini tuh nanti bakal dapet insight yang kayak apa, hujatan apa, pujian, gitu. dukungan. Itu iya, kayak lebih takut ke situ untuk feedbacknya dari orang-orang sih Pak. Tapi kalau yang bener-bener hanya bentuk tulisan atau apa gitu, saya enggak. Kalau yang foto kan ada bentuk fotonya, ini kelihatan gimana atau apa gitu, itu saya pikir-pikir ya. Nanti aku cek ya medsosnya ya. IG-nya ya. Pakai akun nama real ya. Kalau aku nggak nama real soalnya di IG. Enggak juga sih. Enggak juga. Kayak kalau Dina, Yana. Dina balik. Dina. Iya, kerepot ya dari kemarin Dina Yana ini balik ya. Ya pasti ada sih Pak kalau tiap posting sosial media sih, karena kan apalagi belajar dari kemarin SKBPIP kan kita dicek rekam jejaknya Pak gitu. Iya. Jadi kayak iya, SKB kan rekam. jadi kayak ya memang harus makin berhati-hati gitu, ternyata memang sekrusial itu gitu. Iya, karena jejak digital itu kan nggak pernah bohong ya dan nggak kompromi ya. Gitu. Dari awal sih memang berpikir itu sih Pak, dan bersyukur juga gitu dari awal memang kalau untuk posting itu mikir-mikir dulu gitu. Ya memang yang masuk kantor ini semuanya yang udah lolos BIN kan. Iya. Udah lolos BIN. Karena orang-orang terbaik negara ini. Amin. Nah, kalau dia nih aku mau nanya nih, hormati hak cipta dan sumber informasi. Nah, gimana sih menurut kalian tuh harusnya gimana tuh? Dia kan kadang-kadang kan kita nerusin ini orang. Saya kemarin soalnya berpengalaman nerusin, sebenarnya itu rekaman Zoom aku nih, aku lagi ditinjau 2-3 kali 24 jam ini. Saya memposting tentang kurikulum mereka sekolah penggerak yang rekaman Zoom. Di situ sebenarnya guru memberikan penjelasan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kalian pernah dengar. Jadi setiap siswa itu adalah unik, setiap siswa itu punya potensi masing-masing.
Terus saya menjabarkan terkait MBTI, apa yang ini psikologi itu yang menentukan model menentukan psikologi kepribadian orang, itu sebenarnya yang saya tayangkan. Tapi yang dan mereka mengajar di kelas dengan materi yang terkait dengan ini, tapi dia bilang itu melanggar ketentuan apalah YouTube. Tapi lagi ditinjau, lagi saya ajukan ini. Kalau enggak nanti saya ditandain, nggak bisa saya live streaming. Akan diban selama 6 bulan atau berapa bulan gitu. Padahal saya nggak mau ngapa-ngapain di YouTube ini, cuma seru-seruan doang. Gimana, Dion? Kalau hak cipta saya nggak pernah bersinggungan langsung ya Pak di medsos ya Pak. Tapi karena akhir-akhir ini itu lagi ramai tentang AI, kan? Bapak tahu kalau khususnya AI yang buat generate gambar itu kan ngambil dari hasil karya orang lain. Nah jadi concern saya di situ aja sih Pak, karena nggak selamanya AI itu baik dan tapi juga nggak selamanya AI itu buruk gitu. Jadi soal hak cipta ini menurut saya paling concern di soal karya seni gitu Pak. Karena AI untuk generate gambar itu kan biasanya ngambil sampel dari gambar orang lain gitu Pak. Jadi itu sangat melanggar hak cipta bagi saya. Iya, dikit-dikit kan kalau kita nyanyi, aku kan suka nyanyi ya. Kalau kalian lihat di video-video aku tuh, aku nyanyi, terus sudah hak cipta. Tapi hak cipta itu kan dia ada dua, hak cipta yang masih ditoleransi dengan hak cipta yang tidak ditoleransi. Kalau hak cipta itu, jadi hubungan hak cipta ini sebenarnya adalah kalau kita benar-benar melanggar hak cipta, kayak punya saya itu kemarin kan di-ban, disuruh take down. Atau misalnya kalau kita nonton Liga Champions, atau saya suka nonton olahraga betulan, La Liga yang disiarkan resmi oleh stasiun TV, itu harus di take down, itu pelanggaran. Tapi kalau hak cipta yang kita nyanyi lagunya artis, itu cuma hak cipta. Yang penting di hak cipta itu kita nggak dapat kalau misalnya monetasi itu kan 3.000 jam sekarang ya, harus tayang, dan 90 hari 10 juta short. Nah kalau yang kadang-kadang yang artis itu sampai kayak gitu, misalnya siapa gitu yang kontroversi itu dia ngejar itu kan enggak, cuma hanya untuk ini aja. Ya kalau kamu misalnya dalam 90 hari ada yang nonton 10 juta orang, baru bisa monetasi. Atau dalam 1 tahun 4.000 jam tayang. Nah itu nggak mungkin lah di kita. Nggak tahu mungkin apa nggak mungkin, untuk sekarang kayaknya belum sampai ke situ pikirannya gitu. Nah jadi hak cipta yang tadi itu, yang kedua yang saya bilang itu Dion, itu hak cipta yang kan suka kalau kita nonton YouTube tuh ada iklan ya. Iya. Iklan itu pendapatannya nggak masuk ke kita, tapi masuk ke artis yang kita nyanyiin lagunya. Jadi kompensasi. iya, kompensasinya. Iya. Jadi dia nggak suruh kita take down, tapi dia justru senang ada yang melanggar hak cipta kayak gitu. Iya, dapat. Karena dia dapat, karena dia akan diuntungkan. Nah, oke, lanjut ya. Ini ada 3 pertanyaan lagi. 3 pertanyaan, udah 18 menit kan, 12 menitnya. Tadi hak cipta sih itu belum ya? Yana belum jawab tuh hak cipta gimana? Dina dulu apa ya? Diana dulu ya. Yana lah pokoknya ya, yang paling sini ya. Iya. Dan Untuk hak cipta, karena saya juga jual foto di Shutterstock. kamu jual di situ yang katanya bisa jadi miliarder itu ya? Iya, saya pernah. Iya, saya Kamu nyoba. udah jadi miliarder? Belum. Oh, belum. Cuma Nah, satu. soalnya kalau kamu udah jadi miliarder, aku nanya lewat mana nanti gitu. Ini masih mencoba-coba mengumpulkan foto dan Iya. baru diupload. Itu memang ini Pak. Itu beneran dibayar nggak sih? Iya ada. Ada ya? Kamu udah pernah dapat bayaran berapa? Satu foto doang, Nah, baru berapa? satu 1 yang juta? enggak Berapa? 0,10 Nah, dolar. ya nggak apa-apa, teruskan saja. Iya. Iya. Ini loh, jadi apa? Yang penting nggak main slot ya. Iya. Kalau foto kayak gitu kan ya masih bisa. Iya, foto-foto itu. Itu kan hak cipta juga kan? Iya, itu kalau ada foto yang memang bener sedikit saja logo atau gambar gitu, itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Jadi saya belajar dari itu sih Pak. Iya sama, kayak kemarin itu aku kan ini aku di rumah tuh ada anjing kecil ya. Iya. Kalian mungkin udah nonton itu. Iya. Jadi waktu itu anak saya lagi muter lagu barat, entah lagunya siapa gitu kan. Dia lagi gangguin anak saya tuh. Dia putar, aku videoin, aku bikin short. Kalau anjing kecil itu kan aku bikin short ya. 17 detik, pokoknya di bawah 30 detik lah atau di bawah 1 menit. Nah short sekarang ini kan sudah ada 2, ada yang 3 menit,
Yang kalian itu kan short kemarin, Iya. itu yang 3 menit, maksimal 3 menit. Tapi ada yang short yang di bawah 1 menit. Yang biasanya mereka sebar itu, jadi YouTube ini juga dia suka ini apa? Ngebatasin gitu. Kita harus promosikan dengan iklan ads. Oh iya. Iya, dengan iklan ads itu baru mereka pokoknya kita kasih cashback dulu sama dia, baru dia mau ini, ibaratnya harus memodalin dulu. Nah, itu langsung begitu saya post langsung disuruh take down sama dia, atau dia take down sendiri. Karena kan orang barat mungkin lebih tegas ya hak Iya. cipta ya. Oke. Kalau orang Indonesia kan nggak apa-apa loh melanggar hak cipta gue, yang penting gue dapet duit dari situ gitu, kayak gitu. Nah, kalau yang foto tadi ketentuannya mungkin lebih ini ya. Iya, lebih apa ya? Ini Pak, harus benar-benar enggak ada gambar Objek atau lain. iya, Objek lain yang bernilai komersil lah Iya, yang intinya. bernilai komersil. Iya, objek lain. Iya gitu. Pokoknya nggak boleh ada. Kalau ada merek aja yang kita ini nggak dibolehin gitu. Kecuali makanya kemarin saya pernah mungkin kalian lihat ya. Saya posting perjalanan saya ke Depok. Walaupun akhirnya saya nyesal. Nyesalnya saya itu karena kadang kameranya saya lurusin, kadang saya miringin, akhirnya gambarnya jadi nggak bagus. Tapi itu murni perjalanan saya dari rumah sampai Depok, naik kereta, saya naik LRT, naik ini. Cuman karena saya nggak pintar di editing video, saya nggak bikin keterangan-keterangannya. Nah, untuk yang keamanan dan privasi yang terjaga ini, kalian ganti password nggak berapa kali Iya. ganti password? Iya, sering. Sering ya? Untuk email juga. Untuk email juga ganti. Iya. Kamu juga ganti? Iya. Diam? Jarang, Mbak. Jarang. Kenapa Diam jarang? Apa ya? Saya ganti password tuh kalau memang lupa aja gitu, benar-benar lupa. Dia ada opsinya tuh Lupa password. Itu, Mbak. Lupa password itu kan ada email pemulihan kita Iya. atau nomor handphone pemulihan kita. Nah, ada 2 nih yang terakhir nih. Kesehatan mental dan pencegahan kejahatan di dunia maya. Nah, menurut kalian kejahatan dunia maya itu kayak gimana sih? Atau hoax dan kejahatan ini apa jatuhnya? Ada bocorannya di sini kan? Nomor 4 dan 5 ada kan? Iya. Ini Gen Z sekali ya, Pak. Untuk kesehatan mental. Iya, buat kalian sekali ya, kayaknya. yang Masalahnya mahasiswa saya Gen Z soalnya, jadi mereka nanya-nanya tuh. Kan sekarang udah ada di CMPK-nya itu capaian mata kuliah pendidikan atau kurikulum itu sudah ada sekarang, salah satunya di kewarganegaraan tentang cyberbullying. Ada tentang bullying, ada Iya. bullying, pelecehan seksual, bahkan mahasiswa-mahasiswa itu bicara soal eye calling apa? Catcalling ya, Catcalling. catcalling. Iya, Nah, catcalling katanya nggak boleh melanggar hukum Iya. katanya. Kalau zaman saya masih seumuran kalian kan, kalau nggak catcalling kayaknya nggak seru gitu kan. Kan padahal dulu biasa ya Pak. Iya biasa, iya. Cewek. Oke, gimana? Ini 2 nih. Langsung aja 2-3 menit satu orang biar habis nih waktunya nih. Kesehatan mental yang terjaga dan pencegahan kejahatan dunia maya. Menurut Yana gimana? Pencegahan. Pencegahannya ya dari lingkungan juga. Saya pernah nulis ini opini saya di blogspot. Saya juga punya. Punya akun, blogspot.com. iya, akun blogspot. Yana blogspot.com namanya. Bukan. Apa? Bukan Yana Pak, Apa? namanya Yeopeulo. Entah apalah ya, pokoknya Iya. nanti lah tunjukin ya. Terus. Yaitu saya melihat bahwa kesehatan mental anak-anak sekarang tuh dari lingkungan. Nah, ketika lingkungannya mendukung untuk maksudnya tidak ada hal-hal negatif yang mengacu ke perusakan mental mereka, mereka pasti aman, Pak. Tapi ketika ada lingkungan yang mendukung itu, sudah pasti. Apalagi anak ini ketika dapat contoh seperti bully di sekolah. Pak, itu kurikulumnya satu lembar aja atau gimana? Pakai pen gitu atau harus ada CP, TP kayak gitu? Enggak, 1 lembar 2 lembar aja. PTP-nya nanti. Oke, lanjut. Ini masih direkam. Mudah-mudahan Danan nanti aku tanya juga nih. Ada di rekaman ini dia kan? Apa namanya? Iklan ada di sini. Kita sadar. Oke, lanjut Yana. Iya, karena saya pernah ngajar di sekolah. Kamu pernah guru juga? MI. Iya, Nah, kamu latar belakangnya tuh kemarin apa jurusannya? hubungan internasional. Oh, HI juga. Nah, Iya.
cuman mengisi waktu Hmm. di sela-sela skripsi. Tapi dapat duit. Ada. Nggak usah ya, nominalnya nggak usah disebutin karena udah habis kan. Iya. Habis untuk kesini. Habis dari sini. Lanjut. Ya itu karena ketika anak-anak dibully di sekolah, bully yang secara tidak sadar ya Pak, kayak dikatain, ih kamu kaos kakinya bau gitu. Itu udah bully itu. Iya menurut saya. Padahal saya Karena waktu terus gitu kalau anak-anak itu Pak, Oke. jangan deketin dia. Oh dia si kaos kaki bau Iya, gitu ya. kayaknya bau gitu. Kan kasihan ya Pak sampai nangis gitu kalau nggak ada yang mensupport untuk menenangkan dan kasih pengertian. Itu juga mental anak ini nanti Akan jatuh. dan itu ke bawah sampai dia. Dan akhirnya dia nggak percaya diri, dia Iya. milih-milih teman ya. Iya. Berarti kayak cerita guru saya itu, dia pernah dibully di sekolah. Anak saya pernah dibully Pak di sekolah gitu. Sampai sekarang dia nggak mau berteman dengan orang itu. Padahal kami tetanggaan gitu. Nggak mau menegur juga nggak mau gitu. Karena sampai sekarang dia belum dapat maaf yang tulus. Kalau kata guru saya itu sih, maksudnya kayaknya ada maaf yang tulus lagi, ada gradasinya kali ya. Iya. Iya. Iya benar katanya gitu. Oke Dian, pertanyaannya sama Dian, tapi kamu Dina. Dina, ini lebih ke apa namanya mencegah hoax lah. Gimana supaya orang terhindar dari hoax kan di Indonesia ini banyak yang hoax ya, termakan hoax gitu. Ningkatin literasi sih Pak, soalnya kan memang ada penelitian ya katanya Indonesia itu dari literasi gitu. Kalau untuk menanamkannya sih dari diri sendiri sih sebenarnya gitu loh. Jangan gampang ini sama orang lain, jangan gampang ikut-ikutan gitu Pak. Kalau misalnya ada suatu hal itu harusnya di cross check dulu gitu. Karena walaupun mayoritas orang misalnya nih udah kayak oh iya emang kayak gitu gitu. Tapi kalau misalnya nggak di cross check pun sama aja gitu. Karena kan kebenaran sesuatu hal itu bukan dinilai dari seberapa banyaknya gitu, tapi kan seberapa akuratnya gitu. Informasi yang didapatkan. Benar Pak, informasi yang didapatkan. Karena kan hoax bisa menimbulkan kerusuhan gitu. Iya benar Pak gitu. Oke Dian, ini 3 menit lagi Dian untuk kamu Dian. Saring dulu sebelum sharing, itu gimana itu menurut kamu Dian? Gimana Pak? Kalau ada informasi saring dulu sebelum sharing. Betul. Sama seperti tadi kata Mbak Dina ya. Setiap kita menerima informasi itu kita harus kritis dulu Pak. Jadi kita lihat dulu sumbernya, ini kredibel atau bukan. Misalnya kalau baca beritanya dari mana gitu kan. Misalnya kalau dari Tempo udah pasti kan. Kalau Tribun udah mulai dipertanyakan tuh Pak. Udah mulai dipertanyakan sekarang? Iya. Karena apalagi zaman sekarang tuh jurnalistik modern kan katanya jurnalis tuh di tiap hari tuh kayak dikasih minimal bikin berapa berita.